Hi, and welcome, hi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini kita akan kembali belajar tentang audit dengan judul mendesain dan kinerja analitik substantif prosedur untuk dibayarkan. Dari metodologi desain pengujian perincian saldo adalah untuk mendesain dan kinerja analitik substantif prosedur untuk dibayarkan. Nah, metodologi desain pengujian perincian saldo ini yang menggunakan model risiko audit digunakan para auditor dalam mendesain pengujian yang tepat untuk saldo piutang dagang. Dalam metodologi tersebut berkaitan dengan kertas kerja, perencanaan bukti yang diperkenalkan dalam bab materialitas dan resiko. Bukti yang memadai yang dipakai dalam pengujian perincian saldo harus diputuskan berbasis dengan tujuan objektif by objektif. Pengambilan keputusan ini menjadi kompleks karena adanya beberapa interaksi yang mempengaruhi atas bukti tersebut. Contohnya, auditor harus mengevaluasi pelanggaran dan mempertimbangkan risiko bawaan atau inherent risk. Potensi dan risiko ini dapat bervariasi tujuannya, seperti halnya hasil pengujian pengendalian identifikasi risiko yang bervariasi sesuai dengan tujuan auditor itu. Auditor itu harus pula mempertimbangkan hasil pengujian substantif dari penjualan dan penerimaan kas. Dalam mendesain pengujian perincian saldo piutang dagang, auditor harus memenuhi 8 tujuan perincian saldo. 8 tujuan umum ini sama untuk seluruh akun yang disebut tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang dagang. Ke-8 tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah piutang dagang yang dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah pada berkas utama dan jumlah totalnya secara tepat ditambahkan sesuai dengan buku besar atau kecocokan perincian. Yang kedua, perincian piutang dagang yang terjadi atau keberadaan. Yang ketiga, seluruh piutang dagang sudah dihitung atau kelengkapan. Keempat adalah jumlah piutang dagang yang tepat atau akurasi. Kelima adalah piutang dagang diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Yang keenam adalah pisah batas waktu piutang dagang yang tepat atau pisah batas. Yang ketujuh itu adalah piutang dagang dinyatakan dalam nilai yang dapat direalisasikan atau nilai terrealisasi. Yang ke-8 itu adalah klien memiliki hak atas piutang dagang. Kolom dalam kertas kerja perencanaan bukti termasuk tujuan audit terkait saldo. Auditor menggunakan faktor-faktor yang ada untuk membantu mengetahui risiko deteksi piutang dagang yang terencana sesuai tujuannya. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang dagang. Tahap 1 ini pengujian atas piutang dagang didasarkan pada prosedur penilaian risiko auditor agar auditor memahami bisnis dan industri klien. Sebagai bagian dari pemahaman tersebut, auditor mempelajari lingkungan bisnis dan industri klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis yang mengidentifikasi risiko bisnis secara signifikan dapat mempengaruhi pelaporan keuangan termasuk piutang dagang. Nah, risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang dagang oleh auditor itu dianggap sebagai risiko tak terhindarkan dan dijadikan bukti perencanaan untuk piutang dagang. Contohnya, sebagai hasil perubahan lingkungan ekonomi dalam industri, auditor bisa meningkatkan risiko bawaan dalam nilai realisasi bersih piutang dagang. Auditor harus menghubungkan risiko pengendalian atas tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo, terutama untuk merencanakan risiko deteksi dan bukti-bukti yang akan digunakan dalam pengujian perencanaan saldo. Hubungan dua hal ini biasanya mudah ditemukan pada figur 14 sampai 2 menunjukkan hubungan antara kedua transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Sebagai contoh, auditor menyimpulkan risiko pengendalian untuk transaksi penjualan dan penerimaan kas adalah rendah dalam hal akurasi saldonya. Dengan demikian, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian untuk akurasi saldo piutang dagang adalah efektif karena transaksi satu-satunya yang mempengaruhi piutang dagang adalah penjualan dan penerimaan kas. Tentunya, jika pengembalian barang dagangan, penetapan cadangan, dan penghapusan piutang tak tertagih jumlah signifikan, maka perlu dipertimbangkan risiko pengendalian untuk jenis transaksi tersebut. Kedua aspek yang berhubungan dalam figur 14-2 disebutkan di bawah ini, yaitu pertama adalah untuk penjualan. Tujuan audit terkait keterjadian transaksi atau occurrence transaction related audit objektif yang mempengaruhi tujuan audit terkait keberadaan saldo. Untuk penerimaan kas, tujuan audit terkait keterjadian transaksi mempengaruhi tujuan audit
audit terkait kelengkapan saldo. Hubungan yang sama juga terjadi pada tujuan audit terkait kelengkapan transaksi. Alasan dari kesimpulan ini menurunkan saldo piutang dagang. Sebagai contoh, pencatatan penjualan yang sebelumnya tidak terjadi akan berbeda dengan tujuan audit terkait keterjadian transaksi dan tujuan audit terkait keberadaan saldo. Pencatatan penerimaan kas tidak hanya akan berbeda dengan tujuan audit terkait keterjadian transaksi, tetapi juga berbeda dengan tujuan audit terkait kelengkapan saldo. Karena piutang dagang yang masih belum dibayar tidak termasuk dalam pencatatan tersebut. Lalu, kemudian yang kedua adalah nilai realisasi dan tujuan audit terkait saldo piutang dagang. Seperti halnya tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan tidak dipengaruhi oleh evaluasi risiko pengandelan di luar tujuan audit di atas. Auditor harus mengidentifikasi dan melakukan pengujian terpisah. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan pada video saya kali ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian ingin. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Kiranya kalian selalu diberikan kesehatan. Stay safe guys. Jangan lupa untuk memakai masker dan mengikuti protokol. Oke. Tuhan memberkati kita semua. Amin.